长居仙骨沾染了一些。风起，你还想走吗？剑突破！ Hello guys, welcome back to Kobe Movie. Bagus ni guys, single dong, hehe. Tapi mimin lihat ya, makin lama makin kesini kok kayak makin sepi nih penonton Abang Syahau. Kayaknya udah pada malas nonton Abang Syahau kita kah? Atau udah pada tua nih yang nonton, ha? Soalnya Tonghua ini sudah 3 tahun lebih guys. Jadi gak heran sudah banyak orang yang mulai lupa nih guys. Oke, di part 189 Perfect World hari ini kita bakal menyaksikan Syahau yang mengalami kesesaran surgawi untuk menjadi semakin kuat. Yang nanti dia bakal disambar petir sampai nyawanya dalam bahaya guys. Ini semua bisa terjadi karena di part terakhir kita menyaksikan Syahau yang semakin overpower karena dia menyerap energi abadi dari seorang wanita berambut biru dari zaman kuno. Para penduduk asli mencoba menghabisi Lord Syahau kita, tetapi sekarang dia sudah semakin kuat, bahkan bisa mengendalikan nyamuk kekacauan. Habislah mereka sama nyamuk-nyamuk itu guys. So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Sebelum kita melanjutkan pertarungan Syahau, udah banyak orang yang menggosipkan Syahau yang jatuh ke danau kekacauan. Mereka percaya pasti si Huang alias Syahau bakalan meninggoy. Cao Yusheng yang mendengar gosip itu tentu tidak percaya. Sebagai sahabat baiknya, dirinya pun akan segera pergi untuk membantu. Tidak cuma Cao Yusheng, ada si kelinci putih, juga ada Cangkong yang ikut pergi ke danau kekacauan demi menyelamatkan Syahau. Wah, ini baru namanya sahabat sejati nih. Hehe. Sementara itu, Syahau yang berhasil menghancurkan formasi pelindung milik Ma Yuan. Mereka panik melihat nyamuk kekacauan yang begitu banyak itu mulai berdatangan. Pasti kita sudah ditipu oleh Tikhun, kata Ma Yuan. Walaupun para nyamuk di sana takut kepada Syahau, tetapi tidak dengan si Raja Nyamuk yang berwarna kuning guys. Dia masih berani menyerang Syahau, bahkan terus mengejarnya. Sementara Ma Yuan dan teman-temannya dikepung oleh para nyamuk. Dia menembakkan panah yang menciptakan ledakan besar, membuat si Raja Nyamuk itu malah tertarik kepada dia. Gak ada pilihan, mereka segera kabur dari sana sambil terus dikejar oleh ribuan nyamuk. Wah, ini mah calon-calon jiwanya dihisap oleh para nyamuk. Tetapi tiba-tiba muncullah pelindung raksasa yang menjebak mereka semua, membuat mereka tidak bisa kabur dari sana. Yes, itu adalah ulahnya si sialan Tikhun. Benar aja, ternyata Tikhun menjebak mereka guys. Selama ini dia sengaja bersembunyi dan menunggu momen untuk menusuk mereka dari belakang. Syahau ketika melihat sosok aslinya Tikhun, dia tentu kaget. Ternyata yang kemarin dia habisi itu cumalah tubuh klonnya saja. Pantesan aja lemah ya kan? Ma Yuan mengancam. Jangan lupa kalau di sini bukan cuma Tikhun saja yang sudah mencapai ke alam dewa, karena mereka bertiga juga sudah mencapai ke tingkat itu. Tetapi Tikhun mengetahui suatu rahasia menarik. Gara-gara korosi energi spiritual yang terjadi di alam Xianku, membuat Ma Yuan dan para penduduk aslinya tidak bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka. Beda sama si Tikhun yang bukan penduduk asli. Jadi kekuatannya jelas jauh lebih unggul dari mereka bertiga. Wadidaw. Lagi pula dia yakin Syahau dan Ma Yuan tidak bakal bisa lolos dari pelindungnya. Jadi tinggal menunggu si nyamuk buat menghisap habis jiwa mereka. Barulah Tikhun tinggal mengambil tubuh mayat mereka guys. Nah lo, gimana ini?
Para nyamuk terus mengejar Mayon dan teman-temannya. Sementara Tikhon lebih tertarik kepada Shihao karena dia sudah membangkitkan 2 energi abadi. Tubuhnya sangat bagus buat kuserap, kata Tikhon. Tikhon bahkan tidak takut kalau istana abadi harus berperang melawan para penduduk asli lembah abadi. Karena dia terlahir dari keturunan abadi, guys. Dari lahir sudah menjadi yang tidak terkalahkan. Tetapi ketika dia memasuki lembah Xiangu, istana abadi sudah gak peduli sama dia. Jadi Tikhon memilih menggabungkan metode istana abadi dengan teknik rahasia tulang abadi, guys, yang bakal menciptakan teknik kebangkitan jiwa. 魂之术，幸而我将先殿之法。 Oh, jadi selama ini dia menjadi kuat dengan sendiri tanpa ada dukungan dari istana abadi. Tapi sekarang dia membutuhkan tubuhnya Shihao dan mendapatkan tulang abadi lainnya. Dengan begitu, Tikhon akan menjadi semakin overpower dan tentu membuka jalannya menuju ke alam dewa. Wow. 扎根仙骨，自能开辟无。再待我得到。 Ya, Shihao tidak mau peduli, akan dia habisi hari ini juga. Tikhon pun menertawainya, guys. Dia sendiri juga gak bakal bisa keluar dari pelindung besar ini. 河水，奈何长居仙骨沾染了异仙。 Segera Shihao buktikan dengan mengeluarkan kekuatan petirnya, disalurkan ke Tungku Pil dan Tuar. Tungku pembakaran memanggil petir raksasa di atas langit yang langsung menyambar ke pelindung besar ditambah tubuhnya Tikhon. Ledakan petir begitu besar membuat semua orang di dekat sana itu auto lumpuh seketika. Mau itu Tikhon, Mayon dan teman-temannya, guys. Nah lo. Shihao terkena efek petir yang luar biasa. Dia meredamnya menggunakan armor hitam. Tikhonnya sekarat masih mencoba melawan. Tapi sangat disayangkan, Shihao membawa dirinya ke dalam badai kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan. Di sini mereka beradu siapakah yang bisa bertahan lebih lama di dalam kesengsaraan ini, guys. Ya jelas beda lah. Petir sudah jadi makanan sehari-hari bagi Lord kita, ya kan? Tikhon yang mencoba kabur, tetapi langsung Shihao sambar menggunakan petir di atas langit. Dia pun jadi putus asa, guys. Mencoba menyeret Shihao agar mati bersama dia di sini. Segera Tikhon menyerap petir sebanyak-banyaknya ke dalam tubuhnya dan menerjang ke tempatnya Shihao. Ini sungguh kesalahan terbesar. Pedang abadi pun dikeluarkan, Shihao menerjang dengan kecepatan tinggi dan sing, Tikhon ditebas sampai sekarat. Kita berdua ini berbeda. Aku menjalani hidup penuh kesulitan dan mencari harta karun tanpa henti. Tidak cuma itu, aku juga memperbaiki diri dan fikiran terus-menerus. Jadinya berharap bisa menandingiku, kata Shihao dengan tegas. Mantap. Tikhon yang kalah pun jiwanya kembali ke tempat utamanya, guys. Dia dalam keadaan sekarat sambil berjalan menuju pohon jiwa istana abadi. Nah, kalian ingat kan? Di situ ada lampu jiwa milik Tikhon yang ditanamkan saat masih muda. Dengan lampu itu, Tikhon bisa berinkarnasi kembali. Jadi dia bisa hidup lagi di masa depan. Sehingga dirinya pun hilang jadi abu. Menunggu reinkarnasi di masa depan untuk balas dendam kepada Shihao. Wah, boleh-boleh juga ya metode kebangkitan jiwa miliknya Tikhon. Di sisi lain, si Cao Yusheng akhirnya sampai ke danau kekacauan. Dia melihat badai petir begitu besar dengan Shihao di tengahnya. Sedari awal, si gendut sudah percaya kalau sahabatnya Shihao ini tidak bakal kalah. Sementara Lord kita, Shihao, terus disambar petir tanpa henti. Dia bahkan meminta agar disambar terus-menerus.
Ini sudah bukan petir milik Shihao ya guys, melainkan kesengsaraan surgawi yang biasanya dialami oleh seseorang ketika ingin menaikkan rana atau mencapai sesuatu. Kalau orang biasa menangani ini pasti sudah jadi abu. Lord kita malah menantang malapetaka guys. Alasan kenapa Shihao berani menantang kesengsaraan surgawi karena dia pengen secepatnya membangkitkan energi abadi ketiga. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda kemunculannya. Saking dahsyatnya kesengsaraan surgawi ini, bahkan membentuk monster guntur Pisiu. Sosok sangat besar, Shihao malah senang dan ingin mengalahkannya. Segera dia menerjang dengan pedang abadi. Melawan guntur Pisiu dengan kecepatan tinggi. Dia tebas tubuhnya terus-menerus. Tetapi monster satu ini tidak mudah untuk ditumbangkan. Dengan full power, Shihao melapisi tangannya menggunakan petir reinkarnasi. Tonjokan terus dilancarkan ke tubuhnya Pisiu dan Tuar. Akhirnya monster Pisiu dihancurkan dari muka bumi. Dan itu juga berhasil memunculkan energi abadi ketiga di tubuhnya Shihao. Mantap! Makin overpower dan Lord kita ya kan? Tetapi bukannya merasa puas, dia malah meminta untuk diserang lagi guys. Wah, nggak ada kapok-kapoknya. Segera kesengsaraan surgawi memunculkan monumen pedang peti raksasa yang jauh lebih besar daripada monster Pisiu yang tadi. Shihao secara tangan kosong menahan monumen raksasa itu. Seluruh kekuatan fisik pun digunakan guys, sungguhlah berat. Ingin menekan diriku, akan aku lawan, teriak Shihao. Perlahan monumen petir didorong mundur dan tuar. Monumen tersebut pun meledak guys, meledak oleh cengkramannya Shihao. Gila nggak tuh? Kekuatan Shihao begitu luar biasa sampai membuat semua orang di sana itu mulai takut. Tapi mengira ini semua sudah selesai, tiba-tiba muncullah rantai petir yang langsung mengikat dia dan tidak lama dari itu muncul semacam pisau eksekusi super besar guys. Pisau ini tidak hanya menghancurkan fisik, tetapi juga menghancurkan jiwa musuh. Buat kalian gak tahu, ini adalah pisau eksekusi yang biasanya di zaman dulu untuk memenggal kepala seseorang guys. Gila gak tuh? Entah Shihao kita bisa menahannya ataukah tidak. Kalau tidak mampu, maka kelar sudah. Dan tuar. Gila. Shihao kita sudah membangkitkan energi abadi yang ketiga. Entah sampai ke berapa, tetapi yang pasti dia bakal semakin kuat setelah ini. Percaya atau tidak, di part selanjutnya, Lord kita Shihao itu bakalan sekarat sampai hampir meninggoy. Wow, kok bisa guys? So, mari kita masuk ke bagian spoiler buat part 190 One Mission C Perfect World. Ini bakalan makin seru. Langsung saja jadi. Shihao terkena pisau eksekusi yang begitu besar. Dirinya terpental sampai sekarat, tetapi di alam bawah sadarnya, dia bertemu dengan sosok wanita berambut biru yang dia serap energi keabadiannya. Yang kemarin ada di dasar danau itu guys. Nah, Shihao yang tubuhnya mau hancur tapi tiba-tiba meledak. Dia bangkit kembali dengan kekuatan baru. Wow, energi abadi ketiga kah? Ini keren sekali. Kalian bakal melihat kebangkitan Shihao dengan penuh kekuatan dan karisma yang menegangkan. Mantap kan? Jadi makin gak sabar nih guys. Gimana? Makin lama ceritanya makin menarik. Selesai dulu untuk part 189 One Mission C Perfect World. Yes, satu hal yang pasti, kita bakal update lagi untuk Tonghua 1 ini. Cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.